Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkesempatan untuk menyimak beberapa materi kajian Islam yang diadakan oleh Binroh Rumah Sakit Unisma Islam Malang ini. Semoga ilmu yang dapat kita dengarkan nanti dapat bermanfaat bagi diri kita pribadi. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan membahas 4 mutiara yang ada dalam diri kita. Apa saja 4 mutiara itu? Mari kita simak bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan beberapa makhluk di dalam dunia ini, baik yang kelihatan atau tidak. Sedangkan kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang paling indah dan juga diberi perangkat lunak yang paling sempurna, seperti akal, pikiran, rasa, dan kehendak atau keinginan. Manusia sangat berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Seperti contoh malaikat yang hanya diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Sedangkan hewan hanya diberi hawa nafsu tanpa diberi akal, sehingga hanya mengikuti keinginan, kebutuhan badannya seperti makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara syaitan atau setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat yang keempat diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik itu dari segi fisik, dari segi pikiran, dan dari segi perbuatan. Kemudian manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, manusia berjuang dalam tarikan di antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, bisa menjadi seperti hewan, bisa juga menjadi seperti syaitan. Seperti apa contohnya? Kita seperti malaikat, seperti contoh hanya patuh pada perintah Allah dengan dalam artian takwa, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa juga seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya saja, ataupun bisa menjadi seperti setan yang hanya mengumbar hawa nafsunya saja. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam yuzabiha arba'ati asya'a ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus sholih. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata di dalam tubuh manusia itu yang dapat hilang juga karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Apa itu akal? Akal adalah alat untuk memahami agama. Sedangkan agama sendiri adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sedangkan sifat malu adalah pengendali. Kemudian amal soleh adalah buah daripada akal itu sendiri untuk memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu.
Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Itu adalah akal. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasha'irul Ibad mendefinisikan akal sebagai berikut: jauharun ruhaniyun khalqahullahu ta'ala muta'allaqun bi badanil insani yu'rafu bihil haqq wal batil. Permata rohani yang diciptakan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu hak dan yang batil. Kemudian permata yang kedua yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada diri manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dalam dapat menerima agama yang hanif atau lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali atau malu tadi, serta membuahkan amal soleh itu pada akhirnya. Kemudian malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia, yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua. Yang pertama yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Apa itu hayaun nafsiyun? Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah kepada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan Allah dalam hewan. Kemudian hayaun imaniyun adalah ayyamna'ul mu'minu min fi'lil ma'asi khaufun min Allah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat ini hanya diberikan kepada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya atau mengendalikan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajar jika Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu untuk meninggalkan perintah agama, atau malu tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Kemudian permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan kita. Kemudian banyak sekali di zaman akhir ini orang mampu memahami agama atau mengenali ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya, yang kadang merugikan orang lain di sekitarnya. Contoh sederhananya yang dapat kita amati dalam kehidupan akhir-akhir ini, betapa banyak orang yang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agamanya, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya, atau hanya demi kepentingan duniawinya saja. Maka akibat yang timbul dari itu bukan amal soleh yang didapat, tetapi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah
juga menjelaskan dalam hadis di atas, juga mengingatkan kepada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata tersebut. Rasulullah mengatakan, fal ghadabu yuzilul aqla wal jasada yuzilud dina wat ta'am wat tama'u yuzilul haya'a wal ghibah yuzilul amal shalih. Ghadab atau marah-marah dapat menghilangkan akal. Jadi secara gampang, mungkin dari pemirsa dimanapun Anda yang berada pernah marah. Apa yang Anda rasakan ketika marah? Seperti ingin menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti itulah kita akan merasa hilang akal. Kemudian iri dan dengki atau hasud dapat menghilangkan agama. Kecuali iri ada 2 macam. Iri dengan harta kekayaan atau pencapaian apa yang orang capai, orang lain capai, dan iri apa yang didapatkan orang lain itu karena ilmu. Misalkan seperti contoh, saya iri kepada seseorang karena kan hartanya banyak. Itu dilarang. Tetapi kalau saya iri dengan seseorang dikarenakan ilmunya yang banyak, itu diperbolehkan. Dikarenakan kita akan mendapatkan motivasi lebih untuk belajar. Kemudian serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu. Jadi ini serakah ini berlebihan, akan mengharapkan sesuatu yang berlebihan, atau kita sudah mendapatkan sesuatu tetapi kita masih ingin yang lain lebih daripada apa yang kita dapat, itu adalah tamak. Dan menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari pemirsa ada suatu pertanyaan, monggo silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu siaran live hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mudah-mudahan kita dapat menjaga 4 permata yang ada dalam diri kita ini. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.